Ya, malam guys. Ketemu lagi ya. Kita bahas tipis-tipis aja marketnya. Sambil makan rujak nih, enak nih yang pedes nih kayaknya nih, baru berasa ya lihat market hari ini. IHSG minus, tadi sempat 300 poin ya, itu hampir 4%. Kayaknya ini sesuatu hal yang jarang terjadi di market kita di IHSG. Mungkin pada bertanya-tanya ya, kenapa kejadian. Sebenarnya ini memang lebih regionalnya Amerika, Jepang, dua negara super itu yang men-trigger lah sebenarnya. Apapun alasannya, tapi ada alasannya gitu. Maksudnya kayak memang kalau kita lihat Jepang yen itu sudah mulai menguat ya kan. Kalau misalnya kita lihat yang sering jalan-jalan ke Jepang deh gitu kan. Kalau kemarin sempat lihat yen itu di 104, 105. Nah, itu kan menggiurkan banget ya, mendekati harga 100 tuh kayak udah mungkin berapa 20 tahun yang lalu kali harga segitu. Dan sekarang sempat naik 10%, hampir 113 tadi kalau gue cek gitu ya. Nah, ini kan dipicu salah satunya karena kenaikan suku bunga Jepang gitu, yang sudah dari 0,1 sekarang naik 0,25, dan ini udah kejadian ya sebenarnya bukan satu hari terakhir, tapi udah seminggu terakhir ini kan market Nikkei itu sendiri udah koreksi gitu. Ini memicu kekhawatiran ya, ada yang bilang karena ini perusahaan-perusahaan korporasi yang pinjam uang yen untuk diinvestasikan di negara lain yang bunganya lebih tinggi, misal di Amerika, di Indonesia, dimanapun itu, akhirnya dia harus mengalami selisih kurs. Ini kan dia harus hedging kan, karena ketika dia pinjam dalam yen, dia harus balikin lagi dalam yen. Nah, itu ada selisih kurs yang ini jadi potensi loss. Terus udah gitu ya, hal yang paling major sebenarnya suku bunga itu sendiri naik. Itu kan artinya memang beban bunga yang harus dia bayar ini kan lebih tinggi gitu kan. Nah, belum lagi potensi berapa banyak mungkin financial institution atau bank-bank di sana di Jepang yang menghadapi potensi bad debt misalnya. Kalau misalnya uang-uang ini yang tadinya dipinjam keluar ternyata tidak bisa balik. Nah, ini kan yang membuat akhirnya orang mengantisipasi gitu penurunan ini. Sama kayak mungkin kita waktu di Indonesia ngomong awal-awal tahun gitu ya, sempat kayak ngomong potensi bad debt NPL naik nih di bank. Nah, itu kan juga memicu koreksi di saham perbankan yang sebenarnya lumayan berasa juga kan. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya kalau dilihat dari titik bottomnya, mungkin Nikkei itu sendiri udah naik sangat signifikan ya. Dari kita ngomong dari masa COVID dulu, dia sempat di 16 ribuan, nggak kemana-mana, mondar-mandir situ, sempat sampai 40 ribu, 41 ribu lebih dikit lah, sekitar 42 ribu gitu. Nah, kalau kita lihat dari mulai kenaikan suku bunga Jepang itu sendiri, dia kan juga udah naik di area yang waktu itu mungkin all time high-nya 30 ribu. Dia belum pernah tembus, dia tembus ke 42 ribu, itu udah naik 30%-an, 35% sendiri gitu kan, dari batas break all time high-nya. Makanya sebenarnya kalau kita pakai prinsip koreksi, ya koreksi wajar, lihatnya apa sih? Kan kita coba lihat target penurunannya tuh biasa orang pakai tools Fibo gitu ya. Ada Fibo 50, ada Fibo 61,8 gitu, yang paling ideal di situ baru mulai terhenti gitu penurunan. Nah, kita lihat aja kalau misalnya dari Nikkei dari berapa 30.000 ke dari 16.000 ke 42.000 naik 26.000 turun setengah 13.000 poin ya. Berarti dari 42.000 turun ke 13.000, itu kan berarti turun ke 29.000 sampai 30.000 ya. Batas normalnya mungkin ke situ dulu lagi dalam waktu dekat ini ya. Mungkin koreksi masif kayak gini biasanya kan masih diikuti penurunan 2-3 hari gitu ya. Baru dia mulai cari titik keseimbangan, mulai sideways atau rebound kecil. Nah, baru dilihat lagi apakah dia ke Fibo 61. Fibo 61 berarti kalaupun itu terjadi ya berarti koreksinya mungkin Nikkei masih ke 26.000, 27.000. Itulah gambaran kasarnya, di mana itu penurunannya sudah cukup terbatas
dan dia punya chance 80% untuk rebound. Nah, itu kan cara membaca Fibonacci ya, secara teknis begitu. Mungkin dari Amerika juga sendiri last week itu kan datanya juga ternyata kurang bagus ya, kayak data jumlah pekerjaannya ternyata jauh di bawah ekspektasi gitu kan, yang tadinya pikir 175 ribuan ternyata cuma 111 ribu gitu, kayak wah ini 30% lebih rendah gitu, jarang-jarang biasa miss-nya seperti itu. Terus juga unemployment-nya ternyata cukup tinggi 4,3%. Ini kalau di compare mungkin since COVID itu mirip ya gitu. Jadi kan orang mulai khawatir apakah memang resesinya ini terjadi secara hard landing atau soft landing. Nah, itu yang membuat orang berpikir gitu kan. Memang kebanyakan mikir sih jadinya, kayak ya market begitulah ya, selalu dinamis bolak-balik gitu kan. Satu sisi inflasi terjaga gitu, nggak turun-turun salah gitu kan, tapi ternyata turun, data-data jelek kecepatan turun juga, mungkin orang ekspektasinya juga wah ini bakal hard landing gitu kan ya. Tapi kalau dilihat-lihat sama juga, Dow Jones udah sempat all time high gitu, 41.000 juga gitu kan. Jadi memang sesuatu yang all time high itu biasanya rawan untuk profit taking. Kenapa? Karena di saat kita all time high kan semua orang kemungkinan posisinya itu cuan ya. Jadi anytime ada kejadian apapun, sedikit kejadian negatif aja itu bisa memicu kita untuk mengamankan posisi cuan kita dulu dong. Akhirnya itu terkesan karena banyak orang yang cuan, banyak orang yang mau mengamankan potensi ini cuannya, mengamankan profit. Akhirnya banyak yang rame-rame jualan, akhirnya jadi sell off yang terkesan masif. Makanya posisi-posisi all time high itu sebenarnya blessing in disguise gitu ya istilahnya ya. Ya serem-serem juga gitu, kapan sih kalau all time high ini koreksi. Nah gitu tuh. Makanya itu posisi harus jeli ketika suatu indeks sudah mendekati all time high. Dan memang dibilang pemicunya bisa apa aja gitu. Kalau misalnya kita lihat siklus di setiap tahun ya wajar juga gitu. Memang after Juli naik gitu kan, Mei turun, Juli biasa potensi naik, ya Agustus September koreksi lagi gitu. Ya nanti baru Desember Januari naik lagi gitu kan. Ini kan sebenarnya hal yang sudah terprediksi juga. Nah, kalau kita melihat balik lagi ke IHSG-nya sendiri gitu ya, market dalam negeri kita, tanpa disadari sebenarnya kita masih di sideway area gitu. Kayak memang gerakan kita kan cukup lama ya di indeks IHSG itu di 6.700 sampai 7.300-an. Makanya sempat kalau teman-teman yang pernah gue kasih tahu ya 73 sampai 74 ini resist kuat lagi gitu. Belum ada trigger yang benar-benar bisa memecah itu dengan sangat kuatnya gitu, sehingga akhirnya mungkin kita break 73an resisten kuat kita. Nah, nggak kejadian kan. Akhirnya kita mesti lihat ya potensi supportnya berapa sekarang IHSG gitu. Dan ini kalaupun IHSG ke 6.900-an ya, itu mungkin support berikutnya yang gua rasa di situ boleh kita masuk lagi gitu kan, cari-cari lagi mana saham yang murah gitu kan, yang diakumulasi oleh asing gitu, ada asingnya mulai balik lagi ya, atau worst case-nya 6750-an lagi gitu. Kita mesti siap dengan dua skenario itu kan gitu. Kita beli di area-area sana lagi gitu. Tapi kalau udah di area sana justru jangan takut, karena pada akhirnya itu support kuat gitu, bisa jadi market balik lagi. Nah, satu hal yang terserah gitu kan, money flow di global ini mau dari mana, mau keluar dari Amerika, dari Jepang, terus masuk ke gold atau ya Bitcoin nggak masuk ya, karena pada kenyataannya dia turun gitu kan, semua turun aset yang risk itu ya, dia mau ngetem di bonds atau dimanapun itu pada akhirnya kan duit itu akan balik lagi gitu, walaupun ngetem di suatu tempat gitu. Nah, jadi kayak memang kita harus lihat kalau potensi beli harga di bawah kan cukup murah gitu. Jadi kita perlu perhatiin ini aja variabel yang paling menarik buat saya kalau di IHSG itu lebih ke kurs ya, karena
dari beberapa kesempatan melihat pergerakan kurs gitu, kalau dia melemah ya marketnya koreksi, kalau dia menguat ya marketnya cenderung naik gitu ya. Dan ini wajar kan, karena semua orang yang punya perdagangan ekspor impor itu kan akan sangat relate dengan dolar. Terus udah gitu utang dalam bentuk dolar juga iya itu sangat mempengaruhi beban interestnya. Jadi sangat menarik mencermati kenapa hari ini dolar itu compared to IDR itu menguat gitu. Kayak ya sempat 16.100 something gitu, kecil gitu kan. Kalau memang ini trennya ternyata berlanjut, I think itu satu signal-signal kecil, kita punya secercah harapan lah bahwa IHSG ini nggak akan terlalu jeblok kayak mungkin di Nikkei gitu kan, yang masif seperti itu. Dan juga tadi kalau misalnya dapat data ya tentang fixed index gitu ya, data yang mengukur tentang fear, panik gitu, apakah orang ini lebih ke arah panik atau apa trade-nya. Nah ternyata itu sudah mendekati angka 65 yang which is nih kalau dilihat itu ya cuman mirip atau agak di bawah dari kondisi-kondisi pada saat COVID 2020 dan krisis global 2008 ya. Jadi sebenarnya nih kalau misalnya lihat dapat datanya nih, ini ya suatu saat orang akan kembali rasional gitu. Itu kemarin mungkin dianggap cuman panik sesaat gitu, sehingga men-trigger sell off tanpa fundamental yang sebenarnya lebih jelas gitu ya. Nah dengan fixed index yang tinggi itu kemungkinan kan dia akan normalize dengan cepat. Diharapkan sebenarnya bukan diharapkan V-shape dalam 1-2 hari juga, sebenarnya enggak, tapi memang kalau koreksi masif gini biasa kan dia akan normalize 2-3 hari, cari titik tengahnya. Nah baru teman-teman coba lihat gitu mana saham yang sudah mulai diakumulasi oleh asing-asing ini gitu. Sebenarnya paling gampang itu kayak misalnya hari ini ya, kita kan lihat saham apa aja sih di Indonesia gitu yang diakumulasi oleh asing. Nah kita lihat ya, kita hari ini IHSG asing foreign net sell 600M 500-600M. Padahal dulu kayaknya waktu sempat turun aja sempat outflow 1T. Jadi kan sebenarnya ini kayak oke, ada yang mungkin memanfaatkan momen untuk buy juga. Nah kita coba lihat aja, net foreign itu ada salah satunya di Bank Mandiri, asing net buy 200M, masih net buy hari ini gitu kan, harga agak terjaga. Nah kita coba lihat sebenarnya dari situ memang untuk Mandiri ini masih agak tinggi ya, karena waktu kemarin bank-bank sempat turun dia cenderung naik, cenderung menguat, jadi koreksinya belum terlalu dalam. Kita lihat aja kalau misalnya masuk pilihannya di Mandiri ya 64-an itu jadi murah ya, 62 atau 64 itu untuk bisa kita coba beli di sana. Kemudian apalagi Astra. Nah Astra ini selalu jadi perbincangan ya karena saking murahnya gitu. Last month itu kan memang market share Astra total penjualan dari Toyota, Daihatsu gitu, semua merek-merek Astra ini mendominasi market sebenarnya 60% gitu, agak naik dari market share sebelumnya 56%, walaupun mungkin total dari penjualan nasionalnya itu kan targetnya mungkin hanya 900 ribuan lah yang tercapai tahun ini gitu ya, mungkin agak slightly di bawah 1 juta ya, sebenarnya nggak terlalu signifikan juga. Dan mungkin the worst apakah over gitu karena kita lihat misalnya di bulan Juli atau kuartal 3 ini ya, apakah ada potensi membaik ya. Kalau kita lihat Gias, kalau teman-teman yang nonton Gias gitu ya sempat datang, jumlah pengunjung sebenarnya naik ya, lumayan meningkat lah, hampir 10% ya kurang lebih. Kemudian juga dari penjualan Toyota sendiri itu kan sebenarnya kalau di penjualan di Gias itu naik 7% year on year dibandingkan dengan penjualannya di Gias tahun 2023. Nah yang perlu dicermati
Oke deh, penjualan mobil mungkin agak safe terlepas dari ada kompetisi EV yang ya bisa dikatakan juga sebenarnya penjualan hybridnya grup Astra ini Toyota lumayan bagus, naik juga gitu. Nah, kita lihat dari revenue yang terbesarnya 50-55% ini grup Astra kan datang dari si UT, salah satunya berarti kan dia sangat terpengaruh oleh batubara ya. Kalau dilihat-lihat juga mungkin kuartal 2 itu batubara around 130-an, 135 average selling price-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita baru lihat masuk bulan Juli, harusnya sih ini quite good di 140-145. Kalau memang ini bertahan, dan terutama mana sih yang jadi tujuan kan Cina ya. Cina ternyata untuk importnya sendiri gitu kan, seaborne coal importnya itu dia sempat naik 11% di first half. Jadi apakah memang ada peningkatan dan sustainability demand dari negara sana gitu terhadap batubara di Indonesia. Nah, ini kan dapat menjaga harganya lumayan bagus gitu ya untuk grup-grup inilah tambang-tambang batubara termasuk UT gitu. Dan memang kuartal 2 sempat curah hujan lumayan masih tinggi waktu itu. Nah, ini kan udah mulai memasuki musim panas. Jadi kalau memang pendapatan at least dari si UT masih agak terjaga gitu kan di kuartal 3 ya kita ngomongnya, sama penjualan otomotif juga masih mungkin growth gitu di kuartal 3, ya at least ini Astra ini harganya sudah mulai dianggap murah gitu kan. Secara support kita lihat di sekitar 44-50 itu ada support ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian next kita juga lihat berikutnya saham yang hari ini sempat diborong asing tuh, agak diborong tapi nggak terlalu banyak lah, masih net buy 34M itu ada di BNI. Nah, bank-bank ini juga mulai kelihatan murah jadinya kan sekarang. Mulai murah lagi lah ya kita bilang. BNI sendiri sekarang udah di bawah goceng, di bawah 5.000. Kita coba lihat supportnya di berapa ya. Dia sempat turun cepat, naik cepat juga nih sempat ya kan. Sekitar 48 itu support dekatnya dia lah. Harusnya dia bisa mulai collect di sana. BNI, and then ada juga ICBP. ICBP sempat di collect asing nih, 30-an M juga ya. ICBP, siapa nih yang penggemar ICBP ya? Kalau misalnya rupiah juga cukup menguat ya terhadap dolar, kan sebenarnya dia sebagai importir gandum sebagai bahan bakunya yang mesti dibeli dalam dolar, itu kan dia cukup terbantu ya. Cukup mendapat sentimen yang positif gitu kan. Nah, let's say si ICBP ini sekarang ya udah di bawah 11.000, dia 10.600 itu supportnya. Kebiasaan dia sih begitu ya, 10.600, 11.100 bolak-balik di situ ya biasanya ke 11.000 gitu. Tapi memang rangingnya dia agak tipis untuk ICBP ini. Kemudian beberapa yang dibeli lagi malah Arto ya. Arto ini kan udah sempat menguat signifikan nih sampai 28-an. Terus dia minusnya cuma tipis sekarang. Kalau misalnya Arto ya saran sih sebenarnya mungkin kita lihat dulu karena ini dekat-dekat masih di atas posisinya kan. Justru kalau misalnya Arto naik gitu kan, biasanya relate-nya kan ya atau Goto naik kalau dia 3 sekawan sama biasanya Bevin naik gitu kan. Kayak resist itu masih 2840, supportnya itu sekitar 2650-an. Supportnya sih udah deket ya, 2650-an atau 24-an. Ya area Arto ini lumayan lebar. Kemudian kalau kita lihat lagi asing beli apa 30M itu hari ini ada di Aman. Nah, teman-teman ada yang suka trade di Aman gak nih? Ini juga lumayan sebenarnya di bawah 10.000 ya, itu oke ya. Kayak sekarang kan udah deket-deket resist juga sebenarnya kalau dilihat. 12.200 tuh jadi resistnya. Kemarin sempat kena di sana.
Terus 10.9 lagi tuh di bawah 11.000 itu menjadi menarik lagi untuk ranging pergerakannya aman. Tadi ada yang nanya BRI-nya ya. BRI itu hari ini dia sebenarnya nggak dapat inflow ya, dia malah asing sempat net sell 300 M. Coba kita lihat support berikut BRI itu di mana ya. Terlihat murah juga. Kalau dilihat 45 nih deket ya, deket support sama ya sempat bottom di bawahnya tuh 41-an gitu ya. Jadi ya range-nya itulah antara 45 41, kalau mau yang sabar ya nunggu agak bawah lagi gitu kan. Nanti resistnya di 49-an lagi. Jadi ini masih di tengah-tengah gitu. Nah itu beberapa yang kita fokusin sebenarnya lebih ke big cap ya, karena memang ketika marketnya ini lagi bergerak drop seperti ini kan semua big money-nya itu tentu fokusnya lebih ke saham-saham yang big cap, jadi nggak peduli yang small cap-nya dulu gitu. Small cap ini kan biasanya cuma beberapa player aja yang main gitu kan. Nah mengharapkan ya tadi ya misalnya pergerakannya ini kan cukup signifikan. Satu lagi sebenarnya yang agak kelihatan murah secara teknikal gitu ya, Telkom ya kan, dia sempat bolak-balik 28 32, nah sekarang balik lagi ke 28 gitu kan. Jadi below 28 tuh 27-an tuh cukup murah. Terus resistnya lagi 29 31. Nah balik lagi ke situ. Atau kita juga bisa bilang Merdeka sekarang menarik ya, karena dia memang di ranging Davos boxnya itu kan 22, 24, 26, 28. Ini sebenarnya kurang lebih gitu aja ya. Kemarin sempat mendekati ya ini udah break gitu kan ya, mendekati 22 tuh ya udah di 22. Nah ini kan sebenarnya udah menarik nih untuk misalnya kita testing lah ya, untuk kolek lagi misalnya di around 22 ke bawah ini Merdeka, terus nanti kita ya jual lah sekitar 24 gitu kan, 24 atau 25. Nah ini menjadi satu ideas yang menarik sebenarnya. Tadi ada yang nanya BRPT ya. BRPT sebenarnya kalau di bawah 1000 biasanya itu bisa jadi support kuat ya. 900-an tuh biasa beli, udah beli and hold aja gitu kan, sampai nanti biasa 1200. Nah kalau kita lihat tadi closingnya di 1015 ya dia. Ya seharusnya sih di 900-an kecil lah gitu, 900 sampai 950 gitu areanya. Nah kemudian baru dia bisa balik lagi nggak gitu ke resistnya 1100 gitu kan. Cuman ya biasanya pergerakan dia juga agak anomali ya, cuman asal hafal di ranging pergerakannya dia aja gitu kan. Nah dari situ teman-teman nih apa nih yang kira-kira fokusnya masih di big cap atau small cap-nya nih? Small cap apa yang menarik ya? Adaro juga sempat menguat signifikan ya, dari 27-an dia udah sempat 33-an sebenarnya ya. Hopefully sebenarnya kan Adaro, Merdeka, ADMR gitu kan should be gerakannya harusnya seiring, sejalan, sekawan gitu soalnya. Ya dia sempat break gitu kan ke dari 31 itu support berikutnya sih antara 2950 sampai 2990 sampai 3000 lah. Itu jadi salah satu support yang ini ya, yang dia sempat bikin ketika dia naik nih. Jadi dia harus testing dulu di situ lagi. Udah mulai deket sih di situ, atau 28 lagi kalau misalnya ini. Cuman Adaro juga bisa dicermati ya, karena balik lagi tadi harga Q3 untuk batu bara seharusnya masih tetap 140 gitu, masih terjaga. Kalau itu terjaga which is masih good ya, dan musim panas kan biasa cukup meningkatkan volume gitu.
Tadi Sumarekon support 540. Ya, kok tahu sekitar 540. Ini informasi apa nanya? Support 540 ya, berikutnya 515. Resist masih 590 ya. Kalau misalnya kita yakin gitu kan, semakin yakin bahwa the Fed itu akan menurunkan, bahkan sekarang nggak ngomong lagi di September 25 basis point, tapi ada yang berasumsi bisa lebih dari itu 50 basis point gitu kan. Dan memang itu didukung dengan data ya tadi, inflasi dia yang rendah, data jobless yang tinggi gitu, data ekonomi yang menurun gitu kan. Nah, kalau memang itu di Amerika kejadian mulai turun suku bunga, kan artinya memang ini akan men-trigger sebenarnya balik lagi ke setelan pabrik gitu ya. Artinya saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga ini akan diuntungkan, seperti misalnya properti, otomotif, ya finance gitu, banking dan multi finance gitu kan. Nah, itu kan akan diuntungkan. Cuman kalau balik lagi ada yang ngomong tech juga diuntungkan nggak? Ya mungkin kita lebih cermat melihat tech-nya ya, karena tech sekarang kan tone-nya bukan seperti dulu lagi gitu yang asal ada growth bagus. Nah, kenyataannya kan sekarang nggak banyak tech yang growth-nya bagus ya. Jadi itu kalau tech relate ke penurunan suku bunga itu positif, kita mesti cermat lagi melihat itu, karena bisa jadi agak berbeda. Kemudian ya tadi ya properti kan Sumarekon, BSD, Ciputra gitu, itu bisa dicermati ketika suku bunga ini mulai turun, karena performa mereka juga sebenarnya nggak terlalu jelek. Pani, nah bagi Pani yang suka sama Pani gitu kan, salah satu saham properti yang outstanding lah dia ya. Sebenarnya di bawah 5.000 tuh 48 sampai 5.000 tuh area buy yang menarik gitu untuk dia tuh, hafalan gitu kan. 5556 jual, udah rangingnya sekitar situ aja. Sempat gue bilang juga kan kayak ya Pani 56an mungkin bisa profit taking dulu. Nah sekarang yang ini bisa buyback lagi nih, mulai lagi nih di 49an gitu kan. Sempat ya 3 kali lah testing 56an itu, dan supportnya tuh sempat di 4748 tuh sekali 2 kali. Nah apakah ini akan terjadi untuk ketiga kalinya? Udah main yang sebenarnya di saat kondisi yang tidak pasti, mainlah yang sudah pasti sideways aja. Jadi kita paham maksudnya supportnya di mana, resistnya di mana, yang tidak membentuk sebuah tren yang berbeda gitu kan. Karena dengan semakin banyak uncertainty, kita lihat tuh kalau nebak-nebak di arahnya akan bearish atau apa kan jadi ribet ya. Mending pilih yang sudah ada pola sideways-nya, itu justru makin lebih mudah ditebak. Kurang lebih kayak begitu ya tadi beberapa stock pick-nya. Jadi tetap fokus dulu sama yang saham-saham big caps-nya, jangan terlalu yang kecil-kecil, yang kecuali ya teman-teman analisis ya, maksudnya dia punya laporan keuangan mungkin bagus, atau dia punya corporate action, ya itu monggo gitu kan, bisa kita analisis lagi. Cuman beberapa kayak saham-saham FCA tuh mungkin itu yang agak sulit ditebak ya, kan ada yang masih naik ya, itu perlu analisis lebih mendalam sih. Itu bottom up analisis ya. Selebihnya hopefully panikan penurunan market ini cuma sesaat gitu kan, dan 2-3 hari mungkin akan sideways dulu itu sampai marketnya hopefully juga nggak di bawah support 6.900 IHSG-nya ya. Kita juga lihat pergerakan rupiahnya apakah terus menguat. Kalau menguat it's a good sign gitu, boleh kita cukup confidence lah untuk mulai masuk lagi ke market, ke IHSG-nya ya teman-teman. Jadi jangan terlalu panik, yang penting kita siapin cash dulu aja gitu. Misalnya kalau ada cash ya kita bisa coba untuk mulai gitu ya, invest lagi. Ini so far IHSG masih sideways dan mendekati support. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Nanti teman-teman bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, DM juga nggak apa-apa ya. Sampai jumpa lagi guys, thank you, malam.